Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, Dr. Zuaimer, orientalis Kanada, dalam bukunya Timur dan Tradisinya menyatakan, tidak diragukan lagi bahwa Muhammad adalah pemimpin agama terbesar. Beliau adalah seorang reformis, mumpuni, fasih, pemberani, dan pemikir yang agung. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michelle Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada ranking pertama. Mengingat keberhasilan Rasulullah dalam memimpin bangsa, perkenankan saya menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertajuk Konsep Kepemimpinan dalam Islam, sebagaimana telah termaktub indah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir menjelaskan bahwa Rasul is the walking Al-Quran. Akhlak Rasulullah ibarat Al-Quran yang berjalan. Rasulullah adalah suri tauladan yang luhur, contoh tertinggi yang harus diikuti baik dari segi perkataannya maupun perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur kepemimpinan pertama yang berhasil menorehkan sejarah dunia. Bahkan beliau menjadi rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Lantas hadirin, bagaimana dinamika kepemimpinan bangsa kita saat ini? Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang cukup besar. Munculnya pandemi COVID-19 membuat bangsa kita hampir mengalami krisis moneter sehingga kita menjadi keteter, ditambah lagi pemuda-pemuda yang tercecer dan pemimpin-pemimpin kita yang semakin teler. Di samping itu, hasil survei dalam kompas.com yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia menyatakan 4.365 dari 10.199 masyarakat menilai pemerintah kurang efektif dan kurang cepat dalam menangani masalah yang ada. Oleh karena itu, hadirin, setiap pemimpin bangsa harus memiliki sikap yang mencerminkan jiwa kepemimpinannya. Salah satunya dengan memusyawarahkan setiap keputusan agar bangsa kita terhindar dari keterpurukan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mabadi Awaliyah fi Usulil Fiqih wa Qawaidil Fiqhiyah pada kaidah ke-26 yang berbunyi, tasarruful imami ala ra'iyati manutum bil maslahati. Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan.
Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Hadirin calon penghuni surga, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut mengimplisitkan syarat-syarat seorang pemimpin yang berhasil dalam bermusyawarah. Di antaranya yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Yang kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru dalam berinteraksi kepada mereka yang telah melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, hadirin, musyawarah tidak hanya membutuhkan logika dan akal yang sehat, tetapi juga hati. Beliau menekankan hati yang sehatlah yang mampu menangkap pendapat dan pikiran orang lain yang bisa saja datang sekejap dan tak terduga. 3 syarat tersebut harus dimiliki oleh setiap pemimpin bangsa agar bangsa kita terhindar dari keterpurukan dan semakin berjaya. Kalau ku pandang Indonesia yang penuh bahagia saat dipimpin oleh pemimpin yang setia, tak lupa berpedoman Al-Quran yang mulia, menjadikan sang Rasul panutan dalam memimpin bangsa. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin rahimakumullah. Dari uraian yang saya sampaikan dapat kita tarik benang merahnya bahwa yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan uswatun hasanah dan figur yang patut kita teladani dalam hal kepemimpinannya. Yang kedua, di era pandemi ini, pemerintah Indonesia hampir hilang kepercayaan dari masyarakat karena dinilai kurang efektif dalam menangani masalah yang ada. Dan yang terakhir, hadirin, setiap pemimpin bangsa harus memiliki sikap yang mencerminkan jiwa kepemimpinannya dengan berpedoman pada Al-Quran dan meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian syarahan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.